Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa umatnya, yang telah memberikan kita semua beribu-ribu kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, serta kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, orang yang belum pernah ke Bogor tapi namanya tersohor, orang yang kagak pernah tuh ke terminal tapi namanya terkenal, orang yang kagak pernah main ke Bandung tapi namanya agung, yakni Habibana wa Maulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Hadirin pemirsa serta tamu undangan yang berbahagia. Bu, Pak, suaranya mana nih? Ada yang tahu nggak Pak ilmu itu apa? Bu, tahu nggak Bu? Pengen tahu kagak? Pengen tahu atau pengen tahu banget? Ya udah, saya kasih tahu. Ilmu itu adalah sesuatu yang begitu penting di dalam kehidupan ini. Keberadaannya laksana matahari pada waktu pagi dan rembulan pada waktu malam. Maka tak heran apabila Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji di dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim, beliau mengatakan, Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Apa kata beliau? Dalam belajarlah, karena sesungguhnya ilmu adalah hiasan bagi pemiliknya dan serta keutamaan dan juga penanda bagi segala sesuatu yang terpuji. Sungguh betapa pentingnya ilmu. Dengan ilmu akan menjadikan iman lebih melekat, batin lebih sehat, mental lebih kuat, serta kebaikan dan juga kebenaran yang akan selalu melekat dan juga meningkat. Dengan ilmu kita dapat mencegah keangkuhan, mencegah kekacauan, serta meraih persatuan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Khawatir ketika seseorang tidak memiliki ilmu. Seperti banyak orang mengatakan, disuruh ngurus beras, dia malah nimun beras. Disuruh ngurus laut, dia malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan, dia malah jadi orang hutan. Yang lebih parah lagi, disuruh ngurus hukum, dia malah bikin hukum baru. Hukum seperti pisau, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Giliran rakyat kecil, rakyat susah, punya salah, habis dia dihabis-habiskan. Namun coba lihat, giliran mereka yang punya pangkat jabatan, giliran mereka yang punya ribuan sawah, harta berlimpah, rumah mewah, punya salah, pura-pura budak. Nauzubillahi min dzalik. Lantas ilmu seperti apakah yang paling penting untuk kita pelajari Bapak Ibu? Al-Imam Ali Ibni Ahmad Ibni Hazm Al-Andalusi Al-Qurtubi di dalam kitabnya Mudawatun Nufus wa Tahdibul Akhlaq, beliau mengatakan, Ajalul ulum ma qarrabaka min khaliqika ta'ala wa ma a'anaka 'ala rusuli ila ridahu. Ilmu yang paling agung adalah ilmu yang mendekatkanmu kepada penciptamu yang maha tinggi serta membantumu untuk sampai pada keridoannya. Bahkan ditegaskan oleh Al-Imam Ibn Ruslan Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Sofwatuz Zubad pada bait Nadom yang ke-55, beliau menyatakan, Fafarduhu ilmu sifatil fardi ma ilmin ma yatajul mu'addi min fardi dinillahi fit dawami katuri wassolati wasiyami. Ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tentang Tuhan yang Maha Esa,
serta ilmu yang dibutuhkan oleh setiap individu manusia untuk mengerjakan kewajiban agama setiap harinya secara terus-menerus. Seperti bersuci, sholat, dan juga puasa. Hadirin teman-teman yang berbahagia. Kenapa ilmu syariat menjadi ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari? Karena tanpa ilmu syariat kita tidak kenal siapa itu Allah yang maha hebat dan kuat. Karena tanpa ilmu syariat ini justru sholat kita tak memiliki arti. Karena Tanpa ilmu syariat ini justru kehebatan kita akan membahayakan negeri ini. Maka dari itu Al-Fakir mengajak kepada hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya teman-teman para pemuda-pemudi, ayo bareng-bareng kita semangat dalam menekuni ajaran agama syariat Islami. Jangan sampai kita menjadi pemuda yang haus gaya tanpa makna. Kita adalah harapan bangsa. Akan bagaimana warna Indonesia ke depannya, pemuda hari inilah jawabannya. Kenapa demikian? Karena Syubhanul Yaum, Rijalul Ghad, the man of today is the leader tomorrow. Mungkin sekian pidato dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, kami ada pantun. Mau tahu nggak Bapak Ibu? Jalan-jalan ke Borobudur, Jangan lupa membeli kapur. kami berhenti bukan berarti kami mundur. Tapi mohon maaf Anda undangan untuk ke Singapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.